Tawan evakuasi ke sebuah gedung di pinggiran selatan Beirut, pesawat tempur Israel langsung menyerang gedung itu. Lebih dari 200 orang meninggal dunia. Militer Israel mengonfirmasi bahwa 4 tentara tewas di Lebanon saat pasukan Israel dan militan Hizbullah saling baku tembak. Juru bicara militer Israel bilang bahwa total 10 tentara tewas sejak Israel meluncurkan invasi ke Lebanon Selatan. Hingga Jumat 27 Maret 2026, militer Israel bilang ada 261 tentara yang terluka. 22 diantaranya luka serius dalam pertempuran yang berlangsung sejak dimulainya perang terbaru di Lebanon. Menteri Pertahanan Israel menyampaikan dan juga menguraikan rencana invasi Israel ke Lebanon saat berbicara dengan para pejabat militer. Israel mengatakan perlu membangun zona kendali di wilayah selatan yang sepi penduduk untuk melindungi komunitas utara mereka sendiri yang telah menghadapi serangan roket dan drone setiap hari. Sejak kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran bergabung dalam perang yang lebih luas. Seorang perwira dan seorang bintara TNI gugur di tengah serangan Israel di Lebanon. Kabar duka itu berselang sehari selepas serangan Israel yang mengakibatkan seorang prajurit TNI Praka Farizal Ramadan gugur. Dalam keterangannya, Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, mengatakan 2 pasukan perdamaian Indonesia meninggal dunia. Keduanya gugur ketika ledakan mengenai konvoi logistik UNIFIL dekat Bani Hayan di sektor timur. Sehari sebelumnya, seorang pasukan perdamaian Indonesia juga tewas akibat ledakan di dalam pangkalan UNIFIL. Sementara 1 orang yang kritis dievakuasi ke Beirut. We strongly condemn these unacceptable incidents and peacekeepers must never be a target. UNIFIL is investigating these incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive behaviors incident against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. The inviolability of United Nations installations must be respected. Our peacekeepers remain on the ground, carrying out Security Council mandated tasks in these extremely dangerous conditions. You can imagine that they are constrained in what they do, but they continue to do whatever is possible for them to. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan Israel di dekat markas besar UNIFIL di Naqoura yang menyebabkan gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian. Pernyataan Guterres disampaikan dalam konferensi pers selama KTT ASEAN pada hari Jumat. Guterres juga mengatakan serangan melanggar hukum humaniter internasional, sehingga pasukan penjaga perdamaian harus dilindungi oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Insiden ini tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh terulang. Obviously, I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding 2 peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict, and what has happened is obviously condemnable. There was naturally a reaction from many sides in solidarity with the peacekeepers that were wounded, and in telling Israel very clearly that this incident is intolerable and it cannot be repeated. Merespons serangan Israel di Lebanon yang mengakibatkan gugurnya 3 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan PBB, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa. Ucapan ini disampaikan Prabowo melalui akun Instagramnya. Presiden menyampaikan turut berduka cita atas gugurnya Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Ramadan saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah. Ketua MPR Ahmad Muzani meminta agar pemerintah segera menarik pasukan perdamaian yang berada di Lebanon Selatan
Muzani juga mendesak PBB agar segera mengusut dan memberi sanksi kepada Israel atas serangan yang membuat 3 prajurit TNI gugur dalam misi perdamaian. Sementara, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mendorong agar dilakukan evaluasi dalam penugasan prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak pada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka, serta keluarga yang ditinggalkan. Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Saya terus menyampaikan untuk dilakukan evaluasi yang mendalam, evaluasi ulang akan keberadaan prajurit kita di sana. Semestinya ini sudah harusnya ada rotasi di bulan Mei, apakah itu mereka perlahan dikurangi jumlahnya atau operasinya itu dirubah. Serangan Israel ke Lebanon yang mengakibatkan 3 prajurit TNI gugur membuat 2 hari terakhir menjadi periode mencekam bagi kontingen Garuda di UNIFIL. Sejak TNI mulai bergabung di UNIFIL pada 2006. Gelombang terakhir kontingen Garuda ke UNIFIL berangkat pada April 2025 dengan jumlah anggota 1.090 orang. Kontingen ini termasuk mendiang Farizal yang gugur pada Minggu dan 2 korban lainnya yang gugur pada Senin waktu setempat. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memastikan bahwa prajurit TNI yang gugur saat bertugas bersama pasukan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon akan segera dipulangkan. Dapat diketahui juga Pak Misa sejauh ini. Hal ini diungkapkan Panglima TNI saat mengunjungi keluarga prajurit yang gugur, di mana Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Cimahi, Jawa Barat. Panglima TNI memastikan prajurit yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel akan diberikan hak-haknya, mulai dari kenaikan pangkat luar biasa, lalu asuransi Asabri senilai 350 juta rupiah, hingga beasiswa sekolah untuk anak prajurit TNI yang gugur sebesar 30 juta rupiah. Gugurnya prajurit-prajurit terbaik yang dimiliki oleh TNI yang sedang melaksanakan misi perdamaian di wilayah Lebanon. Akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia, sedang diurus oleh Komandan PMPP, dan Komandan PMP akan segera berangkat ke sana. Sudah ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan semuanya cepat pulih. Almarhum naik pangkat juga. Semuanya kan kita KPLB kan. Terima kasih. Divisi Big Match.
Sebuah video menunjukkan ledakan yang terjadi di kota Isfahan, Iran. Amerika Serikat mengklaim serangan tersebut. Dalam rekaman amatir terlihat serangkaian ledakan diikuti kebakaran besar. Amerika mengklaim bahwa telah melakukan serangan gabungan terhadap depot amunisi utama di Isfahan. Isfahan adalah rumah bagi pangkalan udara militer Badr. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengancam akan menghancurkan sumber daya energi dan infrastruktur vital lainnya di Iran. Kementerian Kesehatan Israel menyebut 121 orang terluka dalam 12 jam terakhir menyusul serangkaian serangan rudal yang dilancarkan Iran. Jadi menurut keterangan Kesehatan Israel, total jumlah korban luka-luka yang dibawa ke berbagai rumah sakit sejak perang dengan Iran dimulai mencapai 5.165 orang. Sebelumnya di Yerusalem, sirene berbunyi saat rudal dicegat sistem pertahanan Israel pada Selasa dini hari waktu setempat. Konflik yang telah berlangsung selama sebulan ini telah menyebar ke Timur Tengah. Kelompok Houthi mendukung Iran ikut menembakkan rudal dan juga drone ke Israel dalam beberapa hari terakhir. Sementara Turki melaporkan sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari Iran telah memasuki wilayah udara Turki sebelum ditembak jatuh oleh pertahanan udara dan rudal NATO. Sekretaris Pers Gedung Putih memberikan klarifikasi mengenai tenggat waktu operasi militer Amerika Serikat di Iran yang dikenal dengan nama Operasi Avid Fury. Sebelumnya Presiden Donald Trump ini juga memprediksi bahwa operasi akan memakan waktu sekitar 4 minggu. Sementara Menlu Rubio memberikan perkiraan tambahan 2 hingga 4 minggu lagi. Menanggapi hal itu, Leavitt ini menegaskan bahwa garis waktu resmi yang dipegang oleh pemerintah tetap mengacu pada rencana awal Pentagon. Again, the President, Commander-in-Chief, the Pentagon has always stated 4 to 6 weeks estimated timeline for Operation Epic Fury. We're on day 30 today. So again, you do the math on how much longer the Pentagon needs to fully achieve the objectives of Operation Epic Fury, which I will reiterate. Garda Revolusi Iran menyatakan kembali meluncurkan serangan yang menyasar fasilitas militer Amerika Serikat dan Israel. Dalam gelombang serangan ke-88 ini, Garda Revolusi Iran mengklaim bahwa rudalnya berhasil menghancurkan kapal kontainer milik Israel di perairan tengah Teluk Persia. Iran juga mengklaim bahwa merusak 2 radar milik Amerika Serikat di Kuwait lewat serangan drone mereka. Sementara di Yerusalem, sirene berbunyi saat rudal dicegat sistem pertahanan Israel pada Selasa dini hari waktu setempat. Konflik yang telah berlangsung selama sebulan ini telah menyebar ke Timur Tengah. Kelompok Houthi mendukung Iran ikut menembakkan rudal dan juga drone ke Israel dalam beberapa hari terakhir. Sementara Turki melaporkan sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari Iran telah memasuki wilayah udara Turki sebelum ditembak jatuh oleh pertahanan udara dan rudal NATO.
Meski harga minyak dunia menyentuh 115 dolar Amerika Serikat per barel imbas konflik Timur Tengah, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi dalam negeri ini tetap stabil. Pemerintah juga mengumumkan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM. Bapak Menko Perekonomian hadir di sini secara langsung. Pemerintah mengumumkan transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi sebagai langkah merespons dinamika global. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong efisiensi, termasuk dalam konsumsi bahan bakar minyak BBM. Pemerintah memastikan stok BBM nasional aman dan kondisi ekonomi stabil, namun menilai perubahan perilaku konsumsi tetap diperlukan agar aktivitas masyarakat berjalan produktif. Pemerintah mengimbau masyarakat menggunakan BBM secara bijak dan tidak berlebihan guna menjaga distribusi tetap merata. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi dalam negeri tetap stabil meski harga minyak dunia menyentuh 115 dolar Amerika Serikat per barel. Indonesia juga sudah mendapat lampu hijau dari Iran terkait perlintasan kapal tanker minyak Pertamina di Selat Hormuz. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan harga BBM subsidi masih sama, tidak ada kenaikan. Sedangkan harga BBM non-subsidi masih dalam pembahasan hingga waktu yang belum ditentukan. Bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang. Untuk BBM yang non-subsidi, sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Nah, waktunya kapan? Tunggu dulu. Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga, masih tetap sama. Dampak dari kenaikan harga minyak dunia, pemerintah telah memutuskan belum ada penyesuaian harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, mulai 1 April 2026. Sehingga kami himbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Dasko mengimbau agar masyarakat tidak panik dalam pembelian BBM, apalagi menimbun. Isu kenaikan harga BBM sempat memicu antrean di sejumlah SPBU. Tim Liputan, Kompas TV. Ex-anggota Unifil PBB 2010-2011, Serma Purnawirawan Muhtar Effendi mengungkapkan bahwa Israel bukan kali pertama menyerang pasukan TNI kita saat bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB. PBB diminta harus bertindak tegas terhadap Israel untuk menghormati pasukan perdamaian PBB yang tengah bertugas di Lebanon. Menurut saya, tidak menghormati terhadap eksistensinya pasukan keamanan PBB. Yang dalam hal ini saya sebut Israel, ya. Karena mohon izin, Israel melakukan tindakan seperti ini bukan sekali ini saja, Mbak. Ini kalau saya tidak lupa ya, ini yang ketiga kali. 2009, sebelum waktu itu saya berdinas aktif di Lebanon, Israel juga pernah menembaki tentara kita. Itu hanya gara-gara pada saat itu ada letupan kecil, kemudian mungkin karena tergesa-gesa, sehingga anggota TNI ini, penting dari kita ini, salah menghadap. Kita ini kan wasit perang ya, jadi wasit perang harus menghadap ke arah yang netral, tidak ke Lebanon, tidak ke Israel. Nah, pada saat itu, karena tergesa-gesa yang tadi saya sampaikan itu, anggota kita menghadap ke Israel, padahal yang dikibarkan adalah bendera PBB. Nah, definisi daripada posisi seperti itu seolah-olah kita membela tentara Lebanon atau warga Lebanon, maka kita ditembaki oleh Israel. Itulah yang terjadi kalau kita menjadi wasit perang. Nah, 2009 terjadi, kita ditembaki oleh tentara Israel. Untung waktu itu anggota kita yang ada di perbatasan diamankan oleh warga Lebanon.
Kemudian yang kedua, peristiwa ini terjadi kalau tidak salah tahun 2024 ya. Pada saat itu markas kita yang sama di Asid Al-Qusair itu juga ditembak oleh Libanon, oleh Israel. Ya diserang. Kalau tidak salah waktu itu menggunakan pansernya Israel atau apalah. Yang jelas kita pernah ditembak dan waktu itu kalau tidak salah ada 2 orang terluka dari prajurit kita, dari anggota kita. Nah, yang terakhir ini sampai 3 orang gugur. Jadi kalau dibilang bahwa Israel tidak sengaja atau salah sasaran, salah besar kalau menurut saya. Penilaian kita salah besar terhadap hal itu. Jelas ini sengaja kok. Apalagi yang terakhir ini, 1 gugur itu ada di Asid Al-Qusair, yang 2 gugur itu 1 hari selang setelah itu. Berarti kan secara jiwa prajurit saya menilai bahwa kita inilah jadi sasaran Israel. Nah, sehingga saya menanggapinya ini ada hal yang memang harus ditekankan oleh pihak PBB terhadap Israel ya. Israel juga harus menghormati eksistensi. Dan karena PBB itu kan dibentuk oleh seluruh negara yang ada di dunia ini. Tidak saja oleh negara Libanon, negara-negara anti dengan Israel begitu. Bahwa dalam hal ini PBB harus bertindak tegas terhadap Israel untuk menghormati eksistensi pasukan PBB yang ada di negara-negara yang berkonflik, terkhusus di negara Libanon yang pada saat ini sedang berkonflik di Israel. Kemudian yang kedua, pemerintah kita juga harus karena tidak ada punya hubungan diplomatik, jelas pemerintah kita harus bersurat secara resmi kepada Israel untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh negara Israel terhadap kontingen dari Indonesia. Usai sudah breaking news, saudara, selanjutnya Anda dapat menyaksikan program Jurnal Merah Putih bersama rekan saya Tili Rea Bella. Saya Muhammad Syahriza pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.